Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada pertanyaan yang disampaikan, yang diajukan tentang masalah tauhid, dan kami akan menjawab dan dengan niat menyampaikan, mengingatkan dan menyebarkan ilmu. Kami beri jawaban melalui recording audio saja, yaitu tentang masalah kam muttasil dan kam munfasil. Ini bagi kitab-kitab ilmu kalam atau di dalam kitab-kitab ilmu tauhid, terutama yang dipelajari di pesantren, terutama yang dipelajari di pesantren-pesantren tradisional. Ini sebenarnya bukan hal yang asing, walaupun jarang ada yang menanyakan masalah ini tentang kam muttasil dan kam munfasil. Dan insya Allah akan kami jawab bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah kam muttasil dan kam munfasil dalam ilmu tauhid ketika kita sampai pada permasalahan mengenai sifat Allah al-wahdaniyah. Jadi pembahasan kam ini ada pada sifat Allah, yaitu sifat wahdaniyah. Sebagaimana pada sifat qudrah dan iradah ada cabang permasalahan yang biasanya kita sebut suluhi qadim, tanzizi hadis dan tanzizi qadim dan sebagainya, masalah qabdah dan sebagainya. Dan permasalahan kam muttasil dan kam munfasil ini juga ada pada bahasan sifat wahdaniyah Allah, bukan pembahasannya pada sifat yang lain. Ketika berbicara tentang masalah sifat wahdaniyah, yaitu artinya Allah Maha Esa, maka pengertian atau takrif definisi Esa tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada asma'nya, dan Esa pada af'alnya. Artinya Esa pada zat, sifat, nama, dan perbuatan. Kemudian akan kami ringkas dan kami sederhanakan saja. Sifat wahdaniyah Allah ini, sifat kemahaesaan Allah ini menghasilkan atau jadinya ternapilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kam muttasil pada zatnya dan kam munfasil pada zatnya, dan kam muttasil pada sifatnya dan juga kam munfasil pada sifatnya. Kemudian kam muttasil pada af'alnya dan juga kam munfasil pada af'alnya. Kemudian apa makna kam muttasil dan kam munfasil ini secara istilah? Sebenarnya maksud kam ini bukan diartikan secara istifham, bukan artinya berapa bersambung atau berapa berpisah, karena muttasil artinya berpisah, munfasil artinya muttasil artinya bersambung, sedangkan munfasil artinya berpisah. Jadi arti dari kata kam muttasil ini bukan diartikan secara harfiah, tapi secara balaghah. Maksud kam di sini adalah at-ta'addud, sedangkan makna muttasil di sini al-munfarid atau dalam satu kesatuan, sedangkan makna munfasil mutafarriq atau berbeda zat maksudnya. Jadi maksudnya ketika wahdaniyah Maha Esanya Allah menafikan kam muttasil dan kam munfasil baik pada zat, sifat dan af'alnya, bisa berarti penjelasan hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, makna kam tersebut adalah berbilang. Ketika disebutkan kam muttasil berarti ada bilangan, ada lebih dari satu pada satu zat. Ketika ada kalimat kam munfasil ada bilangan, ada lebih dari satu pada dua zat yang berbeda. Yang pertama, wahdaniyah Maha Esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan yang pertama kam muttasil pada zatnya. Artinya berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil ada tarkib pada zatnya. Jadi Allah itu bukan suatu susunan, itu makna kam muttasil pada zat.
Berarti Allah mustahil terdiri zatnya dari susunan seperti ada tubuh, ada kaki, ada mata dan sebagainya. Dan juga ternapi bagi zat Allah kam mumpasil, artinya tidak ada satupun makhluk atau selain Allah dalam penguncian kalimatnya yang serupa dengan zat Allah, maka itu mustahil. Kemudian kam muttasil pada sifat. Maha Esanya Allah itu menafikan adanya kam muttasil pada sifat. Artinya Allah Maha Esa pada sifatnya. Allah tidak mempunyai dua kudrah, itu maksudnya. Jadi tidak berbilang sifat Allah. Allah itu mempunyai satu kudrah, bukan dua kudrah. Allah mempunyai satu iradah, bukan dua iradah. Dan ternapi juga kam mumpasil bagi sifatnya. Artinya tidak ada satupun selain Allah yang sama sifatnya dengan sifat Allah. Itulah perbedaan muttasil dan mumpasilnya. Artinya ketika muttasil itu tidak ada berbilang dalam satu zat. Yang kedua, mumpasil tidak ada persamaan kepada Allah dari makhluknya, baik dari segi zat dan segi sifatnya. Kemudian sifat wahdaniyah Allah juga menafikan kam muttasil pada af'al dan kam mumpasil pada af'al. Dan disinilah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa kam muttasil itu tidak dinafikan wahdaniyah. Ada yang mengatakan bahwa wahdaniyah hanya, maksudnya tadi bahwa wahdaniyah hanya menafikan 5 kam muttasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam mumpasil pada zat, kam mumpasil pada sifat. Dan juga ketika pada af'al hanya ternapi kam mumpasil. Artinya kam muttasil tidak dinafikan oleh wahdaniyah. Dan ini akan kami jelaskan perbedaan pendapat ulama tersebut.